Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah eh, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Afan nih, ada sedikit ini. Ada sedikit kendala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita di kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan ini adalah pertemuan terakhir insyaallah ya untuk kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Jadi ini bahasan langsung 4 bab ya, karena ini adalah di penghujung bulan Sya'ban. Seandainya 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu itu ada kajian, mungkin bisa 2-2. Sekarang kita langsung 4 ya, nggak apa-apa ya. Mungkin nanti agak minim pertanyaannya, nggak apa-apa. Ini hanya membahas berkaitan dengan manhaj dari 4 kitab sunan. Kalau kita sebut 4 kitab sunan berarti adalah Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Dan pada pagi hari ini, dengan selesainya kita membahas profil 4 imam ini, berikut manhajnya dalam kitabnya, maka berarti usai sudah kitab ini kita bahas secara utuh. Alhamdulillah, ini semata-mata atas ma'unah isti'anah dan ainayah dari Allah Ta'ala kepada kita semua. Berbahagialah yang mengikuti dari mulai awal ya sampai dengan akhir, apalagi yang tanpa terputus. Ini adalah satu hal yang membahagiakan kita semua, dan mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa menuntaskannya dengan sebaik-baiknya insyaallah. Baik, apabila rahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini adalah kitab yang sangat sederhana. Jadi wafila bisa membaca kembali, murojaah kembali, termasuk termasuk membaca sendiri juga tidak apa-apa. Kalau sudah kita pelajari, tinggal dikuatkan dengan pembacaan sendiri atau memutar kembali kajian kita. Insya Allah sudah tersimpan dengan baik ya di ruang YouTube. Jadi silahkan diputar kembali, dan itu adalah membantu kita untuk memahami kembali atau untuk mengingat kembali apa-apa yang mungkin kita lupa ya untuk beberapa bagian, atau ada 1-2 mungkin yang luput karena terlewat, karena ngantuk dan lain-lain. Ya, insya Allah di pagi hari ini kita akan tuntaskan sampai dengan akhir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua insya Allah. Baik, silakan dibuka kitabnya. Karena materi kita panjang sekali ini, lumayan ya, 4 bab ya, 4 bab. Kita tampilkan dulu kitabnya. Yang memiliki kitab silakan dibuka. Bagi yang belum memiliki kitabnya, segera didapatkan, segera dicetak. Nah, masa sudah khotam tapi masih belum punya kitab? Ya, khotaman tapi belum punya kitab, gimana ini ya? Jadi khotamannya punya kitab. Kalau majelisnya bukan virtual, kitabnya saya tanda tangan. Gitu. Kalau ini virtual ya. Sekarang halaman berapa? Kalau di versi PDF halaman 66. Ya, halaman 66.
Terakhir kita sudah membahas berkaitan dengan manhaj dari Sahih Bukhari dan manhaj dari Sahih Muslim. Dua kitab yang paling sahih di kolong langit ini setelah Al-Qur'an ya adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi yang sudah kita bahas itu berarti sunan yang pertama adalah Muwatta Imam Malik, yang kedua adalah Musnad Ahmad, yang ketiga adalah Sahih Al-Bukhari, yang keempat adalah Sahih Muslim. Itu pembahasan berkaitan dengan profil para imam sekaligus manhajnya dalam penyusunan kitab. Nah, yang terakhir sekarang kita akan bahas langsung 4 bab, yakni profil 4 imam dari Kutubus Sittah. 2 aja sudah kita bahas, Bukhari Muslim. Sekarang sisanya dan termasuk manhajnya dalam menyusun kitab. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu adalah Sunan Abi Daud. Nah, ada berapa kitab sunan itu? Oh, banyak ya. Kalau kita bicara kitab sunan itu banyak, bukan hanya 4. Ada Sunan Ad-Darimi, Sunan Daroqutni ya. Jadi bicara sunan ya banyak sekali. Tetapi yang masuk ke dalam kategori Kutubus Sittah, dalam deretan Kutubus Sittah itu ada 4 ya. Jadi 4 kitab sunan itu berarti Sunan Abi Daud, yang berikutnya adalah Sunan At-Tirmizi, yang ketiga Sunan An-Nasai, dan yang keempat adalah Sunan Ibnu Majah. Jadi ada 4 kitab sunan ya dalam deretan Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6. 2-nya kan kitab sahih, 4-nya kitab sunan. Nah, begitu ya, dalam deretan Kutubus Sittah. Oleh karena itu, kaum muslimin seyogianya memiliki Kutubus Sittah. Ya, bagus-bagus kalau punya Muwatta Malik dan juga Musnad Ahmad. Bagus ya. Alhamdulillah. Jadi beres kita ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis, kita terdorong untuk memiliki 8 kitab hadis ya. Minimalnya Kutubus Sittah, 6 kitab hadis. Iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam 4 kitab sunan ini, urutan pertama mana? Urutan pertama di sini adalah Sunan Abi Daud, yang kedua At-Tirmizi, yang ketiga An-Nasai, yang keempat adalah Ibnu Majah. Dilihat dari siapa? Dilihat dari sisi memberikan kemanfaatan, memberikan faidah yang sangat besar. Ya, dari sisi faidahnya, dari sisi kemanfaatannya, maka yang paling memberikan kemanfaatan adalah Abu Daud, At-Tirmizi, baru kemudian An-Nasai dan Ibnu Majah. Tapi kalau disusun, diurut berdasarkan tingkat kesahihannya, maka tingkatan yang tertinggi sebenarnya adalah Imam An-Nasai, Sunan An-Nasai, yang berikutnya adalah Sunan Abi Daud, baru yang berikutnya adalah Sunan At-Tirmizi, dan yang paling terakhir adalah Sunan Ibnu Majah. Gitu ya, kalau diurut berdasarkan tingkat kesahihannya, kesahihan hadis-hadisnya. Sunan Ibnu Majah selalu menempati posisi yang terakhir. Bahkan para ulama sebenarnya agak beda pendapat di kalangan para ulama, mana yang dimasukkan dalam deretan Kutubus Sittah. Banyak yang ada ya yang tidak sepakat dengan memasukkan Sunan Ibnu Majah dalam deretan Kutubus Sittah. Ada yang mengusulkan yang pantas menduduki posisi dalam Kutubus Sittah itu bukan Sunan Ibnu Majah, karena dalamnya itu banyak hadis-hadis yang bermasalah, banyak hadis yang dhaifnya. Jadi yang pantas itu adalah Muwatta Imam Malik. Itu yang paling pantas, bahkan itu di urutan yang pertama, Muwatta Imam Malik masuk dalam deretan Kutubus Sittah. Tapi pendapat itu, usulan tersebut tidak diterima oleh jumhur. Kenapa? Karena apa-apa yang dibawakan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya itu sebenarnya adalah apa yang diriwayatkan juga oleh kitab-kitab yang lain, termasuk dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, dan Sunan Sunan An-Nasai dan Sunan At-Tirmizi begitu. Jadi dengan memasukkan Muwatta Malik dalam deretan Kutubus Sittah itu banyak pengulangan jadinya.
ya, banyak pengulangan. Karena hadis-hadis yang ada dalam Muwatta Imam Malik juga adalah hadis-hadis yang ada pada kitab-kitab yang lain termasuk Bukhari Muslim gitu. Ada juga yang mengusulkan sunan yang lain, termasuk misalnya Sunan Ad-Darimi ya, karena jauh lebih berbobot, lebih sahih Sunan Ad-Darimi daripada Sunan Ibnu Majah. Dan seterusnya, jadi memang ini ada perbedaan pendapat karena Sunan Ibnu Majah ini dalam posisi yang paling akhir dan tidak sedikit di dalamnya hadis-hadis dhaif ya, yang cukup parah juga. Tetapi para ulama tetap akhirnya memasukkan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah di dalam deretan kutubus sittah. Di antara alasan pentingnya adalah karena Imam Ibnu Majah banyak meriwayatkan hadis-hadis yang tidak ada pada kitab hadis yang lain. Begitu. Jadi Sunan Ibnu Majah itu mengandung hadis-hadis yang tidak ada ya pada misalnya Bukhari Muslim, pada Sunan Abi Daud, At-Tirmizi atau An-Nasai begitu. Jadi makin kaya ya. Makin kaya, memperkaya hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka dimasukkanlah Sunan Ibnu Majah. Baik. Kita akan mulai dengan Sunan Abi Daud dulu ya. Saya punya Sunan Abi Daud yang versi 5 jilid ya. Jadi insya Allah versi terbaik gitu, 5 jilid. Yang 1 jilid juga ada ya. Saya punya yang 5 jilid dengan tahqiqan yang insya Allah tahqiqan yang terbaik dan betul-betul isinya itu sangat luar biasa karena memanjakan betul siapa saja yang hendak meneliti hadis-hadis hukum, hadis-hadis ahkam, dan memanjakan betul para mujtahid ya, yang atau para fuqaha yang menggali hukum dari hadis-hadis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir li saykhina wa li walidayhi wa li masayhi ajmain. Qala al-musannifu al-allamah al-muhaddis as-syekh as-sayyid Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-qawaidul asasiyah fi ilmi mustalahil hadis ya, rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Abu Dawud huwa Sulaiman bin al-Ash'asi bani Ishaq bani Basir bani Shaddad bani Amr bani Imran al-Azdiyu as-Sijistaniyu. Nama beliau panjang ya, nama beliau dari sisi silsilah nasabnya adalah Sulaiman bin Ash'as bin Ishaq ya, bin bin Bashir bin Shaddad, kemudian adalah bin Amr bin Imran al-Ajdi as-Sijistani. Nama beliau itu al-Ajdi as-Sijistani. Ini penting untuk membedakan dengan Abu Daud yang lain karena ada Abu Daud at-Tayalisi. Abu Daud at-Tayalisi juga adalah ulama hadis terkemuka, jauh lebih senior daripada Abu Daud yang ini, Abu Daud as-Sijistani. Beliau yang menyusun Musnad Abu Daud at-Tayalisi. Yang menyusun kitab hadis Musnad Abu Daud at-Tayalisi. Kalau ini adalah Abu Daud as-Sijistani. Jelas ya? Nama beliau Sulaiman bin al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr bin Imran al-Ajdi as-Sijistani. Huwa Sulaiman bin al-Ash'ath bani Ishaq bani Bashir bani Shaddad bani Amr bani Imran al-Ajdi as-Sijistani. Nah, ini singkat terkait dengan beliau. Kemudian yang berikutnya dikatakan di sini
Wulida sanata isnataini wa mi'ataini tufiya bil Basrah di arba'a asyarata bakiyat min Syawal sanata khamsina wa sab'ina wa mi'atain. Wa fila Imam Abu Daud itu dilahirkan pada tahun 202 Hijriah dan wafat di Basrah pada 16 Syawal ya. Pada 16 Syawal ya. Jadi bakiyat min Syawalin sanata khamsina wa sab'ina mi'atain. Ya 275 Hijriah ya. Jadi beliau wafat pada bulan Syawal yakni pada tahun 275 Hijriah. Nah, inilah berkaitan dengan beliau. Jadi kalau kita berbicara berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan nasabnya dan profil singkatnya demikian. Jadi beliau wafatnya di Basrah berarti kalau gitu ya, di Basrah. Yang berikutnya adalah ini kan dikatakan di sini li arba asyrata baqiyat min Syawalin. Ya, jadi tersisa berapa? 14 hari di bulan Syawal. Jadi sekitar 15 atau 16 Syawal ya. Pada tahun 275 Hijriah. Nah, sekarang kita akan masuk ke kitabnya. Ini kita akan mengenal manhaj dari kitab beliau. Seperti apa sebenarnya kitab Sunan Abi Daud ini. Walau kitabus sunanil ma'ruf bis sunani Abi Dawuda wa huwa kitabun syarifun qala anhu Abu Dawuda jama'atu fihi arba'ata ala fi hadisin. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Wasamani mi'ati hadisin zakartu sahiha wa ma yusbihu wa yuqaribuhu wa qala Ibnu Qayyim innahu jama'a bihadzal kitabi syamla ahadisil ahkam wa rattabaha ahsana tartibin wa nadamaha ahsana nizamin ma'antiqaiha ahsana intiqain wattirahihi minha ahadisa al-majruhina wa du'afa. Beliau menyampaikan di sini terkait dengan kitabnya beliau, ya, beliau memiliki kitab yakni Sunan Abi Daud. Ya, sunan yang dikenal dengan Sunan Abi Daud. Walau kitabus sunan al-ma'ruf bi sunani Abi Daud. Beliau punya kitab sunan yang dikenal dengan nama Sunan Abi Daud. Wa huwa kitabun syarifun adalah kitab yang mulia. Beliau kemudian memberikan tanggapan terhadap kitabnya sendiri. Kata beliau, saya mengumpulkan di dalamnya 4.800 hadis. Jadi beliau mengumpulkan di dalamnya 4.800 hadis. Yang saya sebutkan di sana hadis yang sahih. Ya, jadi ini menurut penjelasan beliau, wa dzakartus sahiha katanya. Aku menyebutkan di dalamnya hadis yang sahih. Kemudian selain itu juga bukan hanya yang sahih tetapi juga yang yang mendekati atau serupa, ya. Yang serupa dan yang mendekati. Jadi ada 3 jenis berarti kan yang beliau sampaikan. Pertama, beliau menyebutkan bahwa aku menyebutkan di dalamnya adalah hadis sahih, kemudian hadis yang menyerupainya dan hadis yang mendekatinya. Menyerupai hadis sahih dan mendekati hadis sahih. Ya, di sini ada bahasannya agak panjang sebenarnya. Jadi memang ada beberapa hadis yang tidak sampai derajat sahih tapi mendekati sahih. Ya. Ada beberapa hadis yang bermasalah juga ada beberapa hadis yang dianggap dhaif juga ada, ya. Tapi sangat sedikit sekali dan biasanya beliau langsung berikan komentar. Hadis-hadis yang tidak dikomentari oleh Abu Daud maka artinya beliau menerimanya sebagai hadis yang makbul, ya. Kalau Abu Daud tidak memberikan tanggapan atau komentar. Secara umum begitulah, secara umum. Pembahasannya agak panjang, bisa kita bahas dalam syurut a'immah
Sittah atau Syurut A'immah Khamsah, atau kita bisa membaca kitab yang berkaitan dengan risalah Imam Abi Daud kepada ahli Makkah. Risalatul Imami Abi Dauda As-Sijistani ila ahli Makkah. Ya, itu ada kitabnya. Nah, itu menjelaskan tentang manhajnya beliau. Ya, memang ada yang dhaifnya, tapi beliau komentari, dan kalau ada hadis yang tidak beliau komentari, itu adalah hadis yang menurut beliau adalah makbul. Ya, ada juga memang ada hadis yang memang bermasalah, tapi beliau tidak komentari. Itu menunjukkan bahwa itu memang sudah masyhur bermasalahnya begitu. Jadi tidak mesti dikomentari pun sudah tahu bahwa itu adalah hadis yang bermasalah. Tapi itu ya. Kemudian di sini ada ungkapan atau ada komentar dari Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan Imam Abu Daud mengumpulkan dalam kitab tersebut hadis-hadis tentang hukum. Karena memang itu adalah hadis hukum. Ya. Itu adalah hadis hukum. Jadi ketika beliau mengatakan innahu jama'a bihadzal kitabi syamla ahadisil ahkam, memang faktanya adalah hadis-hadis di dalam Sunan Abi Daud adalah hadis-hadis tentang hukum, tentang ahkam. Beliau runutnya begitu dengan sebaik-baik runutan, dengan sebaik-baiknya tartib. Ya. Warat tabaha ahsana tartibin. Kemudian beliau juga mengatakan wa nadhamaha ahsana nidhamin. Jadi beliau menatanya dengan sebaik-baiknya penataan. Nah, serta menyeleksi dengan sebaik-baiknya seleksi, ya. Ma'a intiqaiha ahsana intiqain. Beliau melakukan seleksi dengan sebaik-baiknya seleksi. Ya. Kemudian diselanjutkan juga dengan membuang hadis-hadis orang yang dinilai cacat atau orang-orang yang dhaif, ya. Wattirahihi minha ahadisal majruhina wa du'afa. Hadis-hadis yang dibawakan oleh orang-orang yang majruh, yang dijarah, yang cacat dan juga yang dhaif itu dibuang. Jadi hadis dalam kitab Sunan Abu Daud itu pada umumnya adalah hadis-hadis yang sahih. Ada hadis-hadis yang bermasalah tapi beliau komentari. Ada hadis-hadis yang bermasalah tanpa beliau komentari karena itu sudah terkenal masalahnya. Hadis-hadis yang memang tidak dikenal bermasalah tapi beliau tidak komentari, berarti beliau menerima hadis tersebut. Gitu ya. Beliau menerima sebagai hadis yang sahih, hadis yang makbul. Baik, yang kedua adalah Sunan At-Tirmizi sekarang. Kita akan berkenalan dengan profil ulama yang kedua, ulama hebat yang kedua, yakni Imam At-Tirmizi. Saya punya kitab At-Tirmizi yang versi 1 jilid, ya, tetapi yang cetakan tertentu yang insya Allah ditahqiq dengan tahqiqan yang terbaik. Jadi cari, kalau kitab-kitab induk itu cari yang tahqiqan yang terbaik, sehingga meminimalisir kesalahan tulis atau kesalahan cetak lah, lebih tepatnya ya, kesalahan naskah. Termasuk yang versi 1 jilid itu adalah termasuk cetakan-cetakan Darus Siddiq, itu 1 jilid rata-rata, tapi bagus. Itu ditahqiq oleh muhaqqiq yang sangat luar biasa. Baik, sekarang Imam At-Tirmizi. At-Tirmizi wa huwa Abu Isa Muhammad bin Isa bani Sawrata bani Musa bani Ad-Dhahhak As-Sulami. Nama beliau adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahhak As-Sulami. Ya, jadi Abu Isa itu berarti apa? Nama kunyahnya. Nama beliau adalah Muhammad bin Isa. Huwa Abu Isa, sering kali disebut Abu Isa kan? Muhammad bin Isa bani Saurata bani Musa bani Ad-Dhahhak. Ya. Jadi Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dhahhak. Jelas ya. Dan beliau adalah salah satu imamul muhaddisin yang sangat terkenal. Ya. Sebagaimana Abu Daud, Imam At-Tirmizi juga disebut-sebut sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Berikutnya adalah terkait dengan profil singkat beliau, kita lihat. Nah, ini dia. Beliau profilnya seperti ini. Wulida sanata tis'aina wa mi'atain wa tufiya fi Tirmiza Lailatul Isnaini as-salisa asyara min syahri Rajab sanata tis'aina wa sab'aina wa mi'atain. Beliau ini dilahirkan pada tahun 209 Hijriah dan wafat di daerah Tirmiz pada malam Senin katanya, tanggal 13
Rajab ya, tahun 279 Hijriyah. Jadi beliau wafat tahun 279 Hijriyah kalau di sini. Dan beliau wafat di Tirmiz. Nah, untuk penyebutan ada yang menyebut Tirmiz, ada yang menyebut Tarmiz, atau yang menyebut Turmuz. Ya, macam-macam ya. Tiga-tiganya benar. Ya. Kalau kita tanya kepada ahli bahasa, yang benar tuh Turmuz. Makanya Imam Turmuzi. Ya. Kalau kita merujuk kepada penduduk setempat, itu daerah apa sih namanya? Tarmiz katanya. Makanya disebutnya Imam Tarmizi. Ya. Itu daerah apa? Daerah Tarmiz, kata penduduk setempat. Tapi kalau kita merujuk kepada para ulama-ulama hadis yang meriwayatkan, mereka kebanyakan mengatakan Tirmiz. Ya, jadi kalau Turmuz itu masyhur inda ahli lughah, kalau Tarmiz itu masyhur inda ahli qaryah, sedangkan kalau Tirmiz masyhur inda ahli hadis. Nah, saya mengatakan atau menggunakan istilah atau menggunakannya lebih banyak menggunakan sebutan Tirmiz ya, karena guru-guru kami para alim di bidang hadis nyebutnya Tirmiz, ya ikuti aja Tirmiz. Meskipun ada juga yang mengatakan Turmuz atau Tarmiz. Makanya boleh disebut Imam Turmuzi boleh, Imam Tarmizi boleh, Imam Tirmizi boleh. Ya, semuanya boleh. Nah, dikatakan di sini ya terkait dengan karya beliau, ini magnum opusnya beliau, masterpiece-nya beliau. Kita lihat, nah ini masterpiece-nya beliau adalah Sunan At-Tirmizi atau disebut dengan Jami Tirmizi. Walahu kitabu Jami At-Tirmizi wa huwal kitabul ladzi asbaha bihi At-Tirmizi imaman fil hadis. Wa huwa ashharu kutubihi wa ajalluha wa yusamma Jami At-Tirmizi wa Sunan Tirmizi wa sammaha al-Hakim Abu Abdullah wal Khatib al-Baghdadi al-Jami' as-Sahih li Tirmizi au Sahih at-Tirmizi wa qad wasafahu at-Tirmizi lanjut wasamahu bis sahih. Nah, luar biasa ya. Kitab ini dikomentari oleh para ulama luar biasa. Dikatakan di sini bahwa Imam At-Tirmizi memiliki kitab ya yang disebut sebagai Jami' At-Tirmizi. Kenapa Jami? Karena memang mencakup semua bab, dari mulai bab dari mulai bab fikih sampai dengan bab masa lalu sampai bab masa depan. Tentang bab fitan di sini ada, tentang bab al-fitan, tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Macam-macam, banyak lengkap. Makanya sebetulnya Jami' ya, bukan lagi Sunan. Disebut Sunan boleh karena dalam urutannya mengikuti urutan bahasan bab-bab fikih, maka disebut Sunan Tirmizi. Disebut Jami karena kelengkapan isinya. Sebuah kitab yang menjadikan beliau sebagai imam dalam hadis. Jadi kitab ini adalah kitab yang alladzi ya huwal kitabul ladzi asbaha bihi Tirmizi imaman fil hadis. Dengan kitab inilah beliau disebut, dianggap atau dinobatkan sebagai imam dalam bidang hadis. Kitab ini adalah kitab yang paling masyhur dan paling agung dari kitab-kitab beliau ya. Kitab beliau ada berapa, tapi ini adalah wa ashharu kutubihi wa ajalluha. Ini adalah kitab yang paling agung dan paling masyhur tadi itu ya. Nah, ibadillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab tersebut dinamakan Jami' Tirmizi, juga Sunan Tirmizi juga boleh ya. Jami' Tirmizi boleh, Sunan Tirmizi juga boleh. Imam Hakim Abu Abdullah dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi bahkan menamainya sebagai apa? Al-Jami' As-Sahih li Tirmizi. Al-Jami' As-Sahih li Tirmizi ya. Beliau menamakannya begitu. Atau dikatakan juga Sahih Tirmizi. Karena beliau menghimpun hadis-hadis dalamnya adalah sahih menurut Imam Tirmizi gitu. Beliau sendiri, ya Imam Tirmizi, mensifati kitab tersebut dengan menamakan As-Sahih. Beliau juga sama, menyifati dengan sebutan As-Sahih. Ya, kenapa? Karena itu adalah hadis-hadis yang dihimpun oleh beliau dengan standar kesahihan beliau. Meskipun beliau ini kan termasuk dalam manhaj yang agak longgar ya, tasahul beliau, sehingga hadis-hadis dalam Sunan Tirmizi ini banyak yang juga dikomentari oleh para ulama. Tidak semuanya sahih, ada yang hasannya, bahkan ada yang dhaifnya gitu ya. Tapi dhaifnya juga dhaif yang sebenarnya ringan dan dikuatkan dengan jalur-jalur yang lain ya.
dikuatkan dengan jalur yang lain. Nah, oleh karena itu maka kalau ada yang membuat kitab kemudian membagi dua Abu Daud, membagi dua At-Tirmizi menjadi Sahih Sunan Abi Daud, Dhaif Sunan Abi Daud, atau Sahih Jami Tirmizi dan Dhaif Jami Tirmizi, itu kesiangan sebenarnya. Ya, kesiangan. Kenapa? Karena mereka berdua, yakni Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, sudah menjelaskan isi dari hadisnya. Beliau menjelaskan mana yang sahih, mana yang dhaif, menjelaskan beliau, ya, memberikan tanggapan, memberikan komentar. Termasuk hadis-hadis dhaif yang tidak dikomentari oleh Abu Daud itu karena udah masyhur gitu. Dan ketika beliau tidak berkomentar untuk hadis-hadis yang lain, itu adalah penerimaan beliau. Jadi kalau kita fahaman haja Imam Abi Daud dan Imam Tirmizi, kita akan paham bahwa beliau sudah sangat luar biasa dalam menyusun kitab tersebut, ya, baik itu Sunan Abi Daud maupun Jami Tirmizi, itu udah sangat luar biasa. Kitab yang sangat luar biasa, isinya sangat luar biasa, orangnya juga sangat luar biasa, ya. Jadi, dan beliau sudah menjelaskan tentang masing-masing kedudukan dari hadis-hadisnya itu. Ya, tidak mesti ada, atau tidak mesti kita membaca Sahih Tirmizi dan apa namanya Dhaif Tirmizi. Kan ada ya kitab-kitab yang kemudian dikarang oleh ulama kontemporer yang membagi dua Sunan Tirmizi jadi yang sahih, yang dhaifnya. Nah, beliau sudah menjelaskan dan beliau sudah menulisnya, menyusunnya dengan sangat teliti, menyeleksinya dengan sangat luar biasa, dan melakukan takdim dulu kepada para ulama atau guru-gurunya untuk memeriksa kitabnya sebelum dipublikasikan keluar, ya. Sebelum dilempar ke publik, beliau menanyakan dulu kepada guru-gurunya untuk memberikan penilaian. Tapi bisa kita cukup ya, ini tentang Sunan At-Tirmizi. Kemudian terakhir ini adalah komentar para ulama, ya, terkait dengan kitab Sunan At-Tirmizi. Ya, komentar siapa? Komentar para ulama. Dikatakan di sini, qala Majd ibnul Athir wa hadza kitabuhu as-sahihu ahsanul kutubi wa aksaruha faidatan wa ahsanuha tartiban wa aqalluha taqraran wa fihi ma laysa fi ghairi min zikril mazahibi wa wujuhil istidlali wa tabyini anwa'il hadis minas sahihi wal hasani wal gharibi wa fihi jarhun wa ta'dilun. Ini komentar dari Majd ibn al-Asir, ya. Beliau mengatakan bahwa kitab Imam Tirmizi As-Sahih ini adalah kitab yang terbaik dan paling banyak katanya faidahnya, wa aksaruha faidatan, paling banyak faidahnya, paling bagus urutannya, paling sedikit pengulangannya, takrarnya sedikit, kemudian di sana terdapat sesuatu yang tidak ditemukan di selain kitab beliau. Berupa apa? Berupa penuturan mazhab-mazhab dan bentuk-bentuk peruntukan dalil, ya, untuk istidlal ini, arah istidlal. Ya, jadi bagusnya kitab ini adalah min zikril mazahib, itu sudah sangat cocok gitu bagi yang mengkaji mazhab, termasuk fikih mazhab Syafi'i. Cocok sekali bahas kitab ini. Kemudian yang berikutnya adalah tentang wujuh istidlal juga demikian. Ya, wa wujuhil istidlal, arah istidlal juga enak sekali oleh Imam At-Tirmizi ini. Kemudian apalagi juga penjelasan macam-macam hadis. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang gharib. Beliau jelaskan, hadza hadisun hasan, hadza hadisun sahih, hadza hadisun gharib, hadza hadisun hasanun sahih. Gitu. Udah dijelasan. Di sana juga ada jarah, penilaian cacat rawi, dan juga ta'dil, penilaian adilnya rawi oleh Imam At-Tirmizi. Udah bagus sekali. Makanya bagi kami ini kitab Sunan Tirmizi ini kitab yang paling memudahkan untuk pelajar pemula. Makanya kalau di mahad kami di Khadimus Sunnah, kitab hadis yang pertama kita bahas, kitab hadis yang induk, yang pertama kita bahas ya Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi itu adalah kitab hadis yang sangat pas dan
memudahkan bagi yang sedang belajar mustalah hadis seperti kita sekarang ini. Sambil kita belajar mustalah hadis atau setelah kita belajar mustalah hadis, lalu kita buka Sunan Tirmizi. Oh, enak sekali, ya. Zikrul mazahibnya enak, wujuh istidlalnya enak, kemudian tabiinu anwa'il hadisnya udah jelas gitu. Komentar jarah wa ta'dilnya ada, udah enak sekali. Ditambah lagi kalau dengan syarahnya, yakni Tuhfatul Ahwazi, makin enak lagi. Itu bagi yang sedang belajar tentang sanad, bagi belajar tentang rawi, itu ada di Tuhfatul Ahwazi, syarah dari Sunan At-Tirmizi. Oh, enak sekali. Pokoknya pelajar pemula itu jangan cari kitab-kitab lain untuk kitab Hinduk, langsung saja ke Sunan Tirmizi, ya, langsung ke Sunan Tirmizi. Tapi yang berikutnya, waktu kita sangat terbatas, adalah Sunan An-Nasai, insyaallah ya. Ini adalah kitab Sunan yang ketiga yang kita akan bahas pada pagi hari ini, insyaallah. Kalau dari urutan kesahihan, sebenarnya Sunan An-Nasai paling tinggi. Sunan An-Nasai, Abu Daud, baru At-Tirmizi, baru Ibnu Majah. Jadi paling ketat beliau sebenarnya. Tapi dari si memberikan faidah itu di urutan ketiga dan juga kemasyhurannya. Ya. An-Nasai huwa Abu Abdurrahman Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Bahri bin Sinanin An-Nasai. Jadi nama beliau adalah untuk kunyahnya Abu Abdurrahman, ya. Namanya sendiri beliau adalah Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Bahar bin Sinan An-Nasai. Ya, An-Nasai. Dikenalnya dengan Imam An-Nasai. Ulida sanata khamsatin wa ishrina wa mi'atain wa mata bi Makkah sanata salasina wa salasimi'atin wa huwa madafunun biha. Wafilah, beliau itu dilahirkan itu pada tahun 225 Hijriah. Wafat di Mekah pada tahun 303 Hijriah. Dan juga madfunun biha, dimakamkan di sana, yakni di Makkah Al-Mukarramah. Imam An-Nasai, ya. Kemudian dikatakan di sini walahu kitabus sunan al-ma'ruf bis sunanin Nasai. Wa kitabus sunan hada murattabun 'alal abwabil fiqhiyah kabaqiyatis sunanil ukhra. Jadi kitab beliau itu adalah kitab sunan yang kemudian dikenal ma'ruf dengan nama Sunan An-Nasai, ya, yang dikenal, yang disebut dengan Sunan An-Nasai. Kitab sunan ini disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab sunan yang lainnya. Jadi dari si tartibnya dikatakan di sini hadza murattabun 'alal abwabil fiqhiyah. Sama betul ya dengan kitab-kitab sunan yang lain. Dan dia melanjutkan wa qad daqqa qasnasaiyu ghayat at-tadqiqi fi ta'lif sunanihi as-sughra. Famin thamma qala al-ulama in darajat as-sunani as-sughra ba'da as-sahihain. Ya, ba'da sahihain li'annaha aqallu sunani ba'dahuma da'ifan. Ini terkait dengan Sunan An-Nasai. Beliau mengatakan bahwa dalam menyusun kitab sunannya ini, yakni Sunan Sughra, ya. Jadi Sunan Sughra Imam An-Nasai ini, Imam An-Nasai meneliti dengan sepenuh dengan penelitian yang sangat gitu ya, dengan sepenuh penelitian. Ya, jadi waqad waqad daqqaqa an-Nasai, jadi Imam Nasai meneliti, ya, Sunan Nasai atau kitab hadis-hadis dalam Sunan Nasai ini ghayat at-tadqiqi fi ta'lifi sunani surah. Ghayat at-tadqiq dengan tadqiq yang sempurna, ya, dengan tadqiq yang sempurna gitu ya, dengan penelitian yang sempurna. Baik, di dalam apa? Fi ta'lif bi sunanihi as-sughra, dalam menyusun kitab sunannya, yakni Sunan as-Sughra, ya. Baik. Berikutnya adalah komentar para ulama di sini, ya. Komentar para ulama. Nah, oleh karena itu, katakan di sini, oleh karena itu ulama berkata, pamin sama qala ulama, para ulama berkata, sesungguhnya inna darajatas sunani sughra
ba'da sahihain. Inna darajata, sesungguhnya derajat sunan sughra-nya Imam An-Nasai ini itu urutannya setelah sahihain. Ya, kenapa? Li'annaha aqallus sunan ba'dahuma da'ifan. Alasannya karena kitab ini paling sedikit hadis dhaifnya. Jadi memang secara urutan ini di urutan dalam konteks apa sunan ya, ini urutan pertama sebelum Abu Daud ini dulu. Sebelum At-Tirmizi ini dulu. Bahkan disebut-sebut ini sebagai apa? Sebagai derajat ketiga, derajat setelah Sahihain. Berarti ketiga ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai gitu. Karena dikatakan inna darajatas sunan sugra ba'da sahihain. Setelah sahihain ya ini. Nah gitu. Ini hebatnya Imam An-Nasai. Makanya Imam An-Nasai seringkali sangat ketat. Beberapa rawi yang diterima oleh ulama lain sama beliau didoaifkan. Beliau termasuk yang sangat ketat ya. Tidak longgar seperti Imam At-Tirmizi. Kemudian beliau melanjutkan di sini ya di dalam kitab Abu Ya dalam kitabnya beliau mengatakan wa fi sunanin Nasa'i sugra as-sahihu wal hasanu wad da'ifu walakinnahu qalilun. Jadi dalam kitab Sunan An-Nasa'i ini, Sunan Sugronya terdapat hadis sahih, ada juga hadis hasan, ada juga hadis dhaif, tapi hadis yang dhaif sangatlah sedikit walakinnahu qalilun. Dan itu pun beliau komentari. Ya, beliau berikan catatan, beliau berikan komentar. Baik, terakhir Ibnu Majah ya, Ibnu Majah. Baik, ini adalah Sunan Ibnu Majah. Nah, ini ada urutan yang terakhir, dari sisi kemanfaatan terakhir, dari sisi derajat kesahihan juga terakhir. Ibnu Majah wal Imamul Muhaddisu Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabai Al-Qazwini nusiba illa iqlimi Qazwina li'anna bihi mauludahu wa nas'atahu. Iwafillah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nama beliau adalah Imam Muhaddis. Ini gelarnya ya tentu saja. Beliau adalah imam dan tokoh ahli hadis. Namanya adalah Abu Abdullah. Nama kunyahnya ini. Nama asli sendiri adalah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabai Al-Qazwini ya. Ar-Rabai Al-Qazwini. Beliau itu dinasabkan kepada satu daerah yakni Qazwin ya, Qazwin. Karena di sanalah beliau lahir dan tumbuh besar. Ya. Jadi beliau di sana itu lahir dan tumbuh beranjak dewasa di Qazwin. Makanya Al-Qazwini. Itu alasannya gitu ya. Kenapa Al-Qazwini? Karena nusiba ila iklimi Qazwin, dinasabkan, disandarkan kepada daerah Qazwin. Nah, kenapa disandarkan kepada daerah Qazwin? Karena tadi li'anna bihi mauludahu wa nash'atahu, lahir dan besar di sana. Berikutnya, profil beliau berikutnya adalah wulida sanata tis'ain wa mi'atain wa tufiya sanata salasina wa sab'aina wa mi'atain. Beliau ini, Imam Ibnu Majah ini dilahirkan pada tahun 209 Hijriah dan wafat pada tahun 273 Hijriah. Ya. Pada tahun 273 Hijriah. Jadi memang itu semua seangkatan lah, semua asor sezaman. 4 kitab Sunan tadi itu para imamnya sezaman. Kemudian disampaikan di sini tentang kitab beliau sendiri. Ya, ini kemanhajnya kitab beliau, kita lihat. Walahu kitabus sunan wa fihi sahih wal hasan wa dha'if. Wa qad takalama ba'dul ulama fil ahadits allati infarada bihi an ghairihi minal kutubis sittah wa huwa qaulun mu'taradun. Jadi beliau punya kitab sunan ya. Di dalam kitab tersebut ada hadis yang derajatnya sahih ada, yang hasan ada, yang dhaif juga ada. Nah, sebagian ulama katanya ada yang mempermasalahkan hadis-hadis yang beliau riwayatkan, ya, yang Imam Ibnu Majah riwayatkan sendiri. Tidak oleh kutubus sittah yang lainnya, ya, atau menyendiri gitu. Infaroda itu infirad berarti tafarud, dia menyendiri, tidak diriwayatkan oleh
kutubus sittah yang lainnya. Namun pendapat ini sebenarnya adalah mu'taradun, terbantahkan. Ya, pendapat ini mu'taradun terbantahkan. Jadi ya nggak apa-apa begitu. Justru apa yang dibawakan oleh Imam Ibnu Majah ini membuat kekayaan tersendiri bagi kutubus sittah. Makin kaya kutubus sittah itu. Ya, makin kaya terus. Bahwa dalamnya memang lebih banyak hadis dhaifnya, ya itu diakui ya. Lebih banyak ada hadis dhaifnya daripada kitab sunan yang lain. Yang selanjutnya beliau melanjutkan, fahaula'il a'immatuhum ashabu asharil kutubil al-muduni fi ilmil hadis. Ya, beliau mengatakan bahwa imam-imam yang tadi sudah kita bahas semua, ini udah beres ya, bahasan Ibnu Majah udah selesai. Nah, kemudian beliau mengatakan, Abuya mengatakan, imam-imam yang tadi di awal di muka itu adalah para pemilik kitab-kitab yang masyhur yang terbukukan dalam ilmu hadis. Ya, jadi dikatakan di sini, fahaula il a'immatuhum ashabu asharil kutub al-mudawwanati fi ilmil hadis. Jadi semua imam tadi itu adalah ashab, pemilik ashar kutubil, kitab-kitab yang masyhur, yang itu semuanya terbukukan, ya. Semuanya adalah kitab-kitab yang ditadwin oleh para mudawwin, ya. Makanya di sini adalah dikatakan kitab yang masyhur dan terhimpun, terbukukan, begitu ya, fi ilmil hadis, dalam ilmu hadis. Tapi ya, itu komentar dari Abu Yasin Muhammad terhadap imam-imam yang sudah kita sebutkan, yakni ada 8 itu. Kemudian beliau melanjutkan, wahadihil kutub hiya al-muwatta. Kita buka halaman berikutnya. Wahadihil kutub hiyal muwatta wa musnadu Ahmad wal kutubu as-sittah allati hiya sahihul Bukhari wa sahihu Muslimin wa sunanu Abi Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dan kitab-kitab tersebut adalah, kitab-kitab ini adalah Muwatta, Musnad Ahmad, dan kitab yang terkategori deretan 6 kitab hadis, yaitu apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Nah, kemudian dikatakan di sini, wa qad jaral istilahul muhaddisina ala itlaqil lafzil kutubis sittah 'alaiha. Istilah ahli hadis telah berlaku untuk mengartikan kutubus sittah bagi 6 kitab tersebut. Nah, itu sudah dimutlakan oleh para ulama bahwa kutubus sittah itu kepada 6 kitab yang tadi terakhir kita sebutkan. Kemudian beliau berdoa, nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayan fa'a bihadzal mu'allaf wa ayyaj'alaha khalisan liwajhihil karim wa sallallahu wasallamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah subhanahu wa taala. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya, semoga menjadikan muallaf ini, ayyan fa'a bihadzal muallaf, semoga karya ini adalah karya yang bermanfaat dan menjadikannya khalisan, murni karena dia, liwajhil karim, karena Allah zat yang maha karim. Ya. Juga semoga tambahan rahmat dan ta'zim senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada sanak keluarga, pada sahabat-sahabat beliau. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, saya kira itu ya. Kita sudah membaca semua dari kitab ini tanpa terlewat satu huruf pun, insya Allah, dari awal sampai dengan akhir. Dan sekarang ini pertemuan yang terakhir, berarti tuntas sudah. Ini adalah pertemuan yang keberapa ini? Pertemuan yang ke 32. 30. Alhamdulillah, berarti kitab kecil ini kita selesaikan dalam 32 pertemuan. Saya punya
sanad kepada Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani dari guru kami, kemudian dari gurunya lagi, yakni yang merupakan murid langsung dari Abuya, yakni Syekh Mahlayat, dan beliau langsung dari gurunya, yakni Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi insya Allah salat kita bersambung kepada beliau, mudah-mudahan berkah untuk kita semua, dan saya ijazahkan secara khosoh dan secara amah untuk hadirin yang hadir, khususnya ini yang istiqomah ya. Kalau yang sekali-kali hadirnya ya dapat keberkahannya, tapi harus menambal yang bolong-bolongnya ya, yang menambah yang bolong-bolongnya. Kalau yang istiqamah, alhamdulillah berarti sempurna tanpa faud, atau kalaupun ada faudnya sedikit sekali. Dan silahkan untuk mengajarkan kembali, silahkan untuk menyebarkannya kembali, silahkan untuk meriwayatkannya kembali ya, kepada yang lain. Ajaztukum jami'an, insyaallah. Ustaz, barangkali ada doa penutup khusus dari Ustaz yang disampaikan dan diaminkan oleh teman-teman semua, Ustaz. Ini ada pertanyaan, nggak ada kan? Ya cukup mungkin ya? Sebelum diskusi atau pertanyaan, doa dulu Ustaz mungkin. Ya, boleh. Masya Allah ya, insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Atau nanti aja doanya, nanti di akhir aja. Kalau ada tanggapan lu silakan. Nanti kita doa terakhir. Paling ada ajuan saja dari tim tadi, mungkin kajian pekan depan dijeda dulu kajian ilmu hadisnya, tapi masuk ke praktik Ustaz. Maksudnya tuh ke praktik di sini tuh ke kajian hadis, misalkan arba'in, hadis arba'in, hadis riyadhus sholihin. Kemudian untuk untuk kajian ilmu hadisnya mungkin nanti kita sediakan, bagi yang ingin mendalami lebih dalam lagi, kita sediakan kelas intensif Ustaz. Ini ajuan karena kita udah 2 kali kan ilmu hadis dasar itu 2 kali dari kitab Saksia, kemudian sekarang kitab Mustalah hadis. Nah, oleh karena itu mungkin untuk mendalaminya barangkali ada level lanjutan, mungkin ini ajuan saja. Kita sediakan kelas intensif supaya lebih fokus lagi. Nah, untuk pekan depan mungkin masuk ke hadis arba'in mungkin. Boleh saja mungkin. Boleh, insyaallah. Insyaallah bisa saya terima ya, bisa saya akomodir, karena sudah belajar 2 kitab ya, 2 kitab mustalah. Jadi insyaallah kita bisa langsung praktik. Kita langsung melakukan penelitian pada sebuah hadis. Ada hadis, kita teliti sanadnya, kita teliti matannya, ya kita teliti hal-hal yang ada di dalamnya, kita bongkar pasang hadisnya begitu, sampai-sampai misalnya kita bisa memberikan penjelasan, memberikan gambaran yang utuh ketika kita menjelaskan kepada masyarakat, kepada umat ya, bagaimana cara menjelaskan sebuah hadis. Nah, seringkali kalau saya melihat ada beberapa yang menjelaskan hadis kadang-kadang tidak lengkap. Kalau yang lengkap itu kita jelaskan sanadnya, jelaskan matannya gitu ya, jelaskan sanadnya itu dari mulai rawinya, ketersambungannya, kemudian termasuk takhrijnya, termasuk kajian sanadnya, sampai dengan matannya, dan di dalamnya ada syarahnya. Insyaallah nanti kita coba praktikan ya kepada hadis-hadis tertentu yang memang menarik untuk kita bahas, terutama hadis-hadis yang bukan sahihain ya. Kalau yang sahihain kurang menarik, kenapa? Karena udah sahih gitu. Ini kita cari hadis-hadis yang sedikit dipermasalahkan. Ya di arba'in ada beberapa hadis yang memang tidak dari Bukhari Muslim. Nanti kita coba ambil hadis itu untuk kita praktik meneliti hadis. Insyaallah kita akan praktik meneliti sebuah hadis. Ya kalau tadi untuk yang intensif memang bagusnya setelah kita belajar mustalah itu langsung ke takhrij. Ya, jadi dari mulai memahami jarh wa ta'dil, dirasah hasani, dan takhrij. Jadi lulusannya itu memang harus bisa melakukan takhrij hadis. Ya. Jadi minimal bisa menjawab ini hadisnya apa ya, sahih atau dhaif. Dia bisa cari ya. Itu takhrij. Takhrij itu kan 2. Yang pertama adalah menelusur hadis pada kitab induknya. Yang kedua, takhrij itu adalah
Tahrij itu adalah menentukan atau menjelaskan tentang kedudukan hadis. Ya, bayan martabatihi indal hajah, ya, menjelaskan kedudukan hadis sesuai dengan atau ketika dibutuhkan. Nah gitu, itu tahrij itu. Ya, tahrij itu emang keahlian. Kalau ini ilmu, kalau tahrij keahlian. Saking seringnya melakukan tahrij, nanti dalam waktu 5 menit kita bisa mentahrij hadis. 5 menit, bahkan kurang dari itu. 2 menit sudah beres tahrij hadis. Ya, tahrij singkat tentu saja. Tapi bisa kira itu cukup insya Allah ya. Insya Allah cukup Ustadz. Mungkin ditutup saja dengan doa Ustadz. Baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan. Tadi saya sudah ijazahkan kepada hadirin semua. Adapun yang perlu sanad tertulisnya, nanti saya kirim ke Ustadz Supriyadi ya. Saya kirimkan ke Ustadz Supriyadi, nanti Ustadz Supriyadi yang silahkan membagikan kepada yang berhak mendapatkan. Ya, saya nggak tahu yang hadir siapa gitu ya. Yang rajin-rajin Ustadz Supriyadi tahu ya. Silahkan sanad tertulisnya, sanad hadis, sanad kitab ini tertulisnya diberikan ke yang berhak menurut panitia, silahkan. Saya sendiri nggak tahu siapa saja, tapi nanti filenya saya siapkan dulu. Hari ini saya mau ada keperluan dulu, insya Allah mungkin kalau tidak nanti malam mungkin besok insya Allah saya siapkan ininya, filenya. Ya. Baiklah, iwafillah, mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang berkah ya. Saya hanyalah mengajarkan apa yang sudah saya dapatkan. Jadi saya bukan ahli hadis, saya bukan pakar hadis. Saya hanya guru saja, guru atau pengajar hadis. Guru atau pengajar ilmu hadis. Kalau dalam ilmu lain itu orang sering bicara ekonomi disebut pakar ekonomi. Orang sering bicara keuangan disebut pakar keuangan. Orang sering bicara parenting disebut pakar parenting. Tapi dalam ilmu Islam nggak bisa. Orang sering bicara hadis jadi pakar hadis, bukan. Belum tentu. Orang sering bicara fikih, pakar fikih, fuqaha, belum tentu. Ya, ada urufnya, ada konvensinya. Nggak sembarang orang itu dikatakan sebagai ahli fikih, mujtahid atau muhaddis. Nah, jadi saya hanya menyampaikan apa yang sudah pernah saya dapatkan dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang nampak dalam amal kita, nampak juga di dalam pengajaran kita. Jadi terus kita sebarkan, kita sampaikan. Kalau ilmu tuh jangan pelit, sampaikan terus. Ya, sampaikan. Untuk menutup dan apa namanya, untuk keberkahan majelis kita di majelis khotaman ini, adapun tumpengnya silahkan dibuka masing-masing di rumahnya masing-masing ya. Di sini nggak menyediakan konsumsi, di rumah masing-masing sudah ada. Kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqlilana biha jami'al hajat wa tutahhirana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha inda ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innahu sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Allahumma inna na'udzubika min ajzi wal kasal wal bukhli wal harami wa azabil qabri. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsha'u wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yasja'u wa la yahsha'u
wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsha'u wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana dunubana wa li walidina wa li sayyihina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa likafatil muslimina ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.